Saudara-saudariku, Roh Kudus memberanikan kita untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Dia yang mendorong kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini kita belajar dari pengalaman Paulus dan Apolos. Dua orang ini mereka berkenalan setelah Yesus yang bangkit itu berjumpa dengan mereka dalam pengalaman harian hidup mereka. Paulus misalnya, dia adalah seorang pribadi yang sangat anti dengan para pengikut Kristus. Ia adalah orang yang mengejar-ngejar, menangkap, bahkan menyiksa orang yang percaya dan mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Dan ia juga adalah inisiator yang memenjarakan para pengikut teristimewa mereka yang mewartakan Kristus. Misalnya Santo Stefanus martir, dia dirajam sampai mati dan Saulus hadir dan menyetujui tentang hal itu. Tetapi setelah Paulus mengalami secara pribadi Kristus yang bangkit, dia berubah, dia bertobat. Pertobatannya ia tunjukkan, mewartakan orang yang pernah ia aniaya, mewartakan orang yang pernah ia ingkari dan ia tidak cinta dalam hidupnya. Dan kemudian ia dengan tanpa lelah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, mewartakan tentang Kristus dan ajarannya yang ia dengar dan yang ia baca dari kitab suci. Saudara-saudari, karena keberanian yang Paulus miliki, ia mengalami banyak tantangan dan kesulitan, tetapi ia tidak pernah putus asa. Bahkan ia pernah mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Itu dia sampaikan karena memang dia begitu mencintai Kristus, mencintai ajarannya dan menghidupi apa yang ia ketahui tentang Kristus dalam kesehariannya itu. Dari pemberitaan Paulus banyak orang yang percaya dan fokus pewartaan Paulus yakni daerah di luar Yerusalem dan sampai di Asia Kecil. Saudara-saudari, apa yang Paulus lakukan itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan orang-orang yang mendengar dari pewartaannya. Lalu kemudian Apolos datang mengikuti jejak yang dilakukan oleh Paulus. Apolos dia mengenal kitab suci, tetapi dia tidak begitu dalam mengenalnya. Tetapi ia memiliki keterbukaan hati dan ia memiliki keberanian untuk mewartakan apa yang dia ketahui tentang kitab suci dan juga tentang Kristus yang bangkit. Dan ia mengikuti jejak Paulus. Ia pergi ke tempat yang sama, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan Apolos dalam pewartaannya ia senantiasa dipenuhi oleh kasih karunia, oleh Roh Kudus, sehingga ia berani untuk berhadapan langsung dengan orang-orang yang menolak Kristus, yang menolak ajaran bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu adalah orang-orang Yahudi yang berpendidikan dan punya pengalaman banyak tentang kitab suci. Tetapi Apolos tidak pernah takut untuk itu. Pengalaman Paulus dan Apolos mengingatkan kita semua sebagai pengikut Kristus dalam keseharian kita. Adakah kita sampai saat ini memberi kesaksian tentang Kristus? Dan sudah berapa banyak orang yang mengenal Kristus karena apa yang kita wartakan atau apa yang kita katakan sehingga mereka mengetahuinya. Dan saudara-saudari, Yesus pada malam hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa mintalah kepada Allah dalam namanya, sehingga itu akan diberikan kepada kita. Maka dalam meminta, berjuanglah untuk jangan salah meminta. Meminta hal-hal duniawi itu fana dan akan cepat habis. Dan dengan itu kita tidak pernah gembira dan bahagia dengan hal-hal duniawi yang kita punya. Tetapi memiliki hal-hal duniawi itu adalah baik. Tetapi mesti dengan bijaksana kita memanfaatkan dan menggunakannya. Meminta kepada Bapa melalui Yesus Kristus, mestinya kita meminta hal yang kekal, hal yang abadi sifatnya, yakni meminta Roh Kudus, meminta kasih karunia. Roh Kudus, kasih karunia itu membuat kita
dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan dalam hidup. Dikala kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan dan damai, maka selanjutnya kita bisa dengan senang hati menentukan apa yang mau kita lakukan dan melakukan dengan senang hati apa yang sudah kita tentukan. Bedanya dengan meminta hal yang duniawi, tidak selalu membuat kita bahagia. Karena hal duniawi itu akan terbatas dan habis dan fana saja sifatnya. Tetapi hal yang kekal abadi sifatnya senantiasa, semakin kita menggunakannya, semakin kita diperkaya. Semakin kita membaginya, semakin kita memperoleh damai dan sukacita. Damai dan sukacita itu bertambah bukan cuma untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang lain yang mendengarkan atau yang mengalami langsung apa yang kita bagikan dengan mereka. Karena itu saudara dan saudari, mintalah hal yang benar kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus, dan itu akan diberikan kepada kita. Mintalah damai dan sukacita, mintalah kebijaksanaan, mintalah pengertian, mintalah pengetahuan, supaya kita bisa dengan bijaksana melewati, melalui, dan mengisi hidup kita setiap hari. Karena dengan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan, membuat kita senantiasa memaknai hidup kita setiap hari. Mari kita jangan jemu-jemunya menggarami hidup kita, sehingga kehadiran kita dalam kebersamaan dengan orang lain senantiasa membawa makna. Maknanya yakni dikala kita hadir bersama orang lain, orang merasakan ada sesuatu yang menguatkan, ada sesuatu yang meneguhkan, atau ada arti lebihnya dari kehadiran kita. Semoga Roh Allah senantiasa memberanikan kita untuk menghidupi iman kita dan memberi saksi tentang Kristus yang bangkit melalui kata, tindakan, dan kehadiran kita di mana saja kita berada.